kasih banyak atas semangatnya teman-teman. Dengan semangat yang seperti tadi yang dibutuhkan untuk menjalankan materi kegiatan di hari ini. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada panitia DITEK 2025 atas dedikasi dan juga kerja kerasnya nih untuk menyiapkan kegiatan hari ini. Dan juga saya juga tak lupa mengucapkan tentu saja terima kasih yang sangat luar biasa kepada peserta semua nih ya, kepada Anda semua calon engineer hebat. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Itu kita akan melihat revolusi digitalisasi konstruksi. Nah, mungkin kalau zaman dulu teman-teman ya, di sini ada hand drawing nih. Ya, jadi untuk memproduksi sebuah gambar itu kita masih harus manual nih, pakai kalkir gitu ya, zaman dulu. Habis itu masuk di era 90-an akhir ya, atau 2000 itu ada CAD. Nah, yang sekarang juga muncul 3D model gitu. Dan juga ekosistem BIM. Nah, ekosistem BIM seperti apa sih? Nah, karena kan dari judulnya BIM bukan cuma 3D model ya. Nah, mungkin buat teman-teman ya, mungkin kalau yang udah kerja ngerti, ya, tapi kalau yang belum, nah ini sambil saya berikan bayangan. Jadi kalau teman-teman bekerja di proyek konstruksi, nah di situ kan ada beberapa dalam susunan tim itu kan ada misalkan kayak gedung deh, ada tim dari arsitek, struktur, MEP ya kan, nanti ada construction manager, owner, dan juga ada kontraktor maupun subkontraktor kan gitu. Dengan nanti ada data, PDF, terus nanti ada Word, nanti ada Excel, mungkin ada Revit dan lain sebagainya. Nah ini adalah workflow metode konvensional teman-teman. Ini pertukaran data. Itu saya coba ngasih bayangan dulu ke teman-teman gimana kalau alur di project. Kayak tadi kan ada Excel, ada CAD gitu kan. Nah itu nanti saling untuk transfer seperti datanya. Itu teman-teman bisa melihat, itu kalau metode konvensional, wah itu sangat kuat sekali ya. Nah, dari arsitek harus kemana dulu. Nah, dan ini secara langsung biasanya, kadang secara langsung dan hard copy biasanya gitu ya, atau print out. Nah ini rawan sekali datanya itu miss di mana-mana, nggak tersinkron, semua nggak tercopy, maupun ada data hilang. Nah itu udah penyakitnya kalau kita masih menggunakan metode konvensional. Tapi lebih dari itu, BIM itu intinya adalah Building Information Modeling Information. Berarti ada atribut informasi. Nah di sini pertama itu ada yang namanya database informasi. Nah kalau yang tadi teman-teman lihat dengan metode konvensional untuk saling terhubung datanya sangat ruwet yang tadi. Nah di sini kita ada yang mengenal nanti namanya CDE ya, di mana di situ jadi database informasi model dan juga untuk kolaborasi data. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang hari ini teman-teman pelajari sampai besok itu adalah BIM 3D to 5D ya. Ada 3 3D modeling 3D-nya, terus nanti kita akan mengenalkan teman-teman apa itu BIM 4D dan juga 5D gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada 7D juga, itu facility management. Nah itu next mungkin atau ada pertemuan kita bahas gitu. Tapi nanti saya juga punya di BIM Propen itu ada event rutin ya di komunitas, namanya event ngobim atau ngobrolin BIM. Nah itu teman-teman boleh cek di YouTube. Itu nanti mungkin saya share juga ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang BIM, udah ada di situ tuh. Nanti saya berikan link. Nah ini di sini teman-teman. Ini yang teman-teman lihat tadi yang ruwet banget ya untuk kolaborasi data, itu ada di tradisional di sini nih ya. Nah BIM itu tadi itu core-nya itu ada di CDE teman-teman. Jadi bukan kayak Revit-nya, itu bukan. Yang dibilang BIM itu adalah nanti kolaborasi data dan juga penghimpunan data ya, yang akan digunakan selama mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, bahkan kalau bangunan itu jadi itu bisa digunakan untuk operasi dan maintenance. Misalkan nanti teman-teman belajar sama modeling sebagai contoh pipa gitu kan. Nah pipanya nanti ada informasinya, misalkan pipa apa, diameter berapa, panjang berapa. Ketika bangunan tadi kebetulan sudah digunakan, ada kebocoran, nah gampang untuk operasi dan maintenance. Tinggal dibelikan saja, misalkan pipa merek A gitu kan, diameter sekian, panjang sekian, tinggal pasang. Nah itu salah satu fungsinya, information. Nah ini yang tadi, nah ini salah satu core-nya juga ada kalau di project itu namanya CDE, untuk kolaborasi data. Nah dari yang tadinya serwet itu, ini semua tersentralisasi. Nah itu menggunakan CDE. Misalkan teman-teman jadi BIM modeler ya kan, nah itu nanti datanya kalau biasanya harus ke sana ke sini ya, itu semuanya nanti ada di CDE dan terrecord. Ketika teman-teman selesai mengerjakan, teman-teman upload, submit kepada konsultan atau MK misalnya kita supervisi. Nah itu nanti dicek siapa yang review, siapa yang approval. Nah semua ada di situ. Termasuk kalau misalkan ada perubahan desain, review desain. Nah kebetulan terjadi kegagalan struktur misalkan. Nah siapa saja yang bertanggung jawab? Nah itu ada seperti di sini. Nah ini salah satu core-nya BIM itu di situ gitu ya. Jadi Common Data Environment itu ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Singkatnya itu adalah integrasi data dan
kolaborasi data di dalam sebuah platform yang tersentralisasi. Ini perbandingan aja antara konvensional dan juga BIM gitu ya. Misalkan konvensional itu satu orang itu untuk mendapatkan 5 hasil itu memerlukan 5 waktu. Nah tapi dengan BIM itu satu orang bisa mendapatkan 5 hasil tapi dalam 1 kali waktu gitu. Nah next. Nah berikutnya ini tadi yang grafik tadi. Ini salah satu kenapa pentingnya BIM digunakan di industri konstruksi gitu teman-teman semua. Nah di sini ada yang warna merah sama yang warna biru, ada BIM dan traditional design. Nah secara grafik di sini adalah waktu dan juga cost nih. Nah kalau teman-teman menggunakan traditional design itu waktu fase perencanaan biasanya kan apalagi menggunakan CAD ya, asal kebut yang penting gambarnya dia akan jadi gitu, bener ya? Ada yang pernah terlibat mungkin udah kerja, nah biasanya itu seperti itu. Nah asal jadi waktu masuk konstruksi mungkin gambar banyak yang miss, itu sudah kemungkinan besar terjadi seperti itu dan di mana-mana seperti itu, baik perusahaan baik skala proyek kecil sampai proyek besar sama ya. Nah, nanti dia akan ribet di fase pelaksanaan konstruksi, di sini desain nggak sesuai harus penyesuaian dan lain sebagainya. Makanya fase desain itu benar-benar akan sangat ketemu puncaknya itu di fase konstruksi pelaksanaan di shop drawing. Nah berbeda case-nya dengan BIM. Nah kalau BIM itu dari fase awal perencanaan itu kalau yang penting satu SDM-nya bagus. Makanya kalau teman-teman mungkin 1-2 pernah dengar wah pakai BIM jelek hasilnya ada bahkan di proyek besar misalkan gitu ya. Dan itu memang ada terjadi, salah satunya SDM tuh. Nah pentingnya ini dengan teman-teman mahasiswa udah semangat belajar lah. Siapa tahu nanti calon engineer hebat berikutnya teman-teman nih gitu ya. Nah kalau BIM itu dia sudah dari fase awal nih ya, dari fase awal perencanaan dia sudah detail. Nah jadi waktu pas masuk fase pelaksanaan konstruksi, nah dia itu sudah landai itu, tinggal update saja. Nah kurang lebih seperti itu, ini fungsinya dan pentingnya si BIM itu sendiri. Di sini kalau menggunakan BIM itu kan di sana ada waktu, sampai di sini kan ada start ya kan, dari konsep project handover sampai facility management tuh atau ASDO terakhir. Nah itu semakin tahapannya naik, itu dia semakin berlanjut datanya. Karena saat perencanaan ada teman-teman input namanya atribut informasi atau LOI itu, nah itu teman-teman isi sampai nanti masuk fase pelaksanaan konstruksi ya kan, misalkan nggak betonnya yang bikin batching plan-nya mana gitu kan, yang produksi beton siapa, yang bertanggung jawab siapa dan lain sebagainya, berlanjut terus sampai facility management. Jadi semakin fasenya bertambah itu informasinya semakin simultan naik. Berbeda dengan kalau menggunakan without BIM, wah itu naik turun tuh ya. Nah ini karena memang dari awal seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah ini jadi kalau menggunakan BIM salah satu informasi ini adalah alur ketika fase pelaksanaan konstruksi ya, seperti dari owner mereka menyiapkan ada namanya dokumen AIR, habis itu mulai masuk dengan teman-teman kontraktor yang bikin namanya BEP, BIM Execution Plan atau rencana eksekusi, dia pembuatan modeling sampai update di lapangan sampai nanti ketika sudah selesai dia nanti masuk di fase update dan juga bisa digunakan sebagai data aset digital. Ini ada workflow, nah ini nanti ketika kerja semua yang teman-teman kerjakan diupload di situ, terus nanti ditujukan kepada siapa, submit review, di situ ada semua. Dokumentasi tadi kalau ada kesalahan maupun ada sesuatu yang terjadi nanti waktu terhadap bangunan tersebut, nah itu semua sudah terrecord ya. Siapa yang mengerjakan desain, siapa yang review dari konsultan supervisinya, sampai siapa yang approve, si ownernya siapa saja yang terlibat, nah semua ketahuan di sini. Fungsi analisa class detection itu untuk mendeteksi terhadap class ya. Salah satu yang digunakan bisa menggunakan Navisworks seperti itu. Nah ini juga untuk penghematan ya. Kalau terjadi kesalahan desain atau class desain di lapangan kan bisa terjadi pekerjaan berulang. Sudah jadi bangunannya, nah, misalkan kayak seperti contoh mungkin seperti balok kolomnya sudah jadi karena salah desain harus dibongkar lagi, dibangun lagi kan biaya tambahan gitu ya teman-teman. Nah ini untuk menghindari biaya tambahan tadi bisa menggunakan analisa class detection juga. Ini juga nanti bisa disambutkan juga antara 4D dan juga 5D-nya terhadap schedule dan juga biaya. 5, 6. Nah jadi untuk membuat komponen atap itu cukup mudah juga ya ketika kita menggunakan program ini. A325 itu ada dua, ada yang A325M yang kita pakai ya, yang metrik, dan ada A325 yang biasa. Ya ini yang imperial. Jadi yang metrik itu bolt grup ini ada dua, ada grup 1 dan ada grup 2.
Grup 1 itu yang posisinya ada di rafter, sedangkan grup 2 TV plug. Ini 540 bisa saya ambil. Kita perlu tahu berapa member yang akan disambung, itu yang pertama. Nah, ini bisa diperhatikan, misalnya raster dan raster, ini ada 2 member yang akan disambung. Berarti kita perlu mencari jenis connection yang cocok untuk 2 member ini. Misalnya ini ya, saya gunakan yang Apex Sounds yang ini ya. Nah, jadi kalau yang disambung adalah 2 member, jadi yang kita seleksi ini ada 2 juga. Sambil tekan kontrol, menjadi ada 2 item seperti ini. Nah, lalu kita tekan enter di keyboard. Nah, nanti sambungannya ini akan terbaca seperti ini. Nah, begitupun yang ini sama, ini ada 2 item yang disambung, yaitu raster dan kolom. Kecuali kecuali display, memang ini hanya 1 item saja yang disambung. Jadi yang top, yang bottom dari kolomnya, nah itu yang disambung menggunakan display. Nah, bisa jadi ada juga yang membutuhkan 3 member, contohnya seperti ini. Ini gaset. Nah, ini ada yang double, bahkan ada yang 4. Jadi kayak bracing itu ada 4 item yang kita sambung. Berarti ada 4 elemen juga yang kita seleksi nanti. Revit, ya memang ada opsi sebenarnya yang namanya propagate rebar seperti ini ya. Ini propagate rebar. Jadi ketika kita select ini modelnya, kita cari misalnya seperti ini wireframe. Seperti ini. Nah, ini terlihat sudah ada satu fondasi yang kita terapkan rebarnya. Nah, ini ketika kita ingin terapkan ke fondasi yang lain, kita bisa memilih propagate rebar, lalu kita bisa select fondasi-fondasi yang lain. Nah, ini ada banyak fondasi yang bisa kita terapkan, lalu pilih finish seperti ini. Nah, nanti setelah kita terapkan, setiap dari jenis fondasi ini bisa kita setting jenis diameter besinya berapa, jarak-jaraknya berapa. Nah, itu bisa kita setting lagi, kita atur masing-masing. Ya, pastinya setiap satu tipe fondasi itu memiliki konfigurasi pengisian yang sama. Misalnya ini ya, yang tipe M file cake 2 file, nah itu sesama ini berarti ini satu konfigurasi. Nah, kecuali mungkin ada tipe yang lain, baru kita berikan konfigurasi pengisian yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku untuk kolom. Jadi kolom itu bisa jadi ada ukuran 300 x 300, 400 x 400. Kita buat satu aja yang 300 x 300, lalu di propagate rebar ke kolom-kolom yang lain. Setelah itu kita bisa ganti diameter, bisi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya caranya kalau kita mau konfigurasi pengulangan. Memang yang saya contohkan ini satu saja sebagai sampel. Nah, nanti silakan coba diperdalam, mungkin lebih balok, kolom dan platnya mungkin bisa dicoba-coba sendiri ya nanti. Nanti kalau ada kendala silakan nanti bisa ditanyakan di dalam. Di sini ada jalur kode. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga di satu power itu yang namanya kabel tray ya, saya tambahkan. Tipenya saya gunakan di sini yang ladder ya, saya coba ladder kabel tray. Kita atur ketinggiannya di 3500. Oke, kemudian kita buat garis ya dari sini. Nah, ini kabel tray-nya ya. Nah, seperti ini kita angkat sampai di sini. Ini kalau ukurannya kecil bisa kita lebarkan lagi ya widthnya. Bisa 450 supaya junction boxnya juga ikut muat di dalam. Nah, seperti ini. Sama kita letakkan di sini. Oke. Nah, untuk yang ini di atas kita tambahkan. Oke, lalu klik lagi. Klik kanan, draw kabel tray. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita geser aja posisi kabel tray-nya, geser ke kanan supaya pas itu seperti ini. Sekarang kalau kita lihat di 3D view, nah sudah ada jalur sistem mekanikalnya. Jadi perkabelan conduit itu bisa saja banyak, bukan cuma satu conduit, bisa saja terdiri atas beberapa conduit ya. Kayak gini ya visualnya. Nah, ini kalau masih ada lantai, nah kita akan kesulitan
Nah, seperti ini. Di sini masih ada lantai. Nah, itu akan tertutup itemnya. Jadi kalau kita cari modelnya, ini akan menyulitkan kita mendeteksi item yang saling bertabrakan seperti ini. Kemudian ketika kita sudah melakukan perbaikan, misal seperti ini, di sini kan ada file MEP ya, seperti ini yang saling bertabrakan. Nah, ini kalau saya select, ini adalah link Revit MEP. Nah, berarti perbaikan ini harus dilakukan di file MEP ya, bukan di model link seperti ini. Karena ini saya masukkan dari link Revit yang ini. Jadi harus dibuka file MEP-nya, terus dilakukan pengeditan supaya elevasinya turun ke bawah atau ditambahkan elbow untuk menghindari supaya tidak bertabrakan antara balok dan ductingnya seperti ini. Kita coba running lagi. Nah, jadi bisa kita lihat ini progresnya semakin bertambah progres pekerjaannya sebetulnya. Ini harga bahan, upah tukang, dan total harga ini juga nilainya akan semakin bertambah ya, mengikuti item yang ada di bagian tes tadi ini. Coba kita selesaikan, kita pilih play, kita tunggu sebentar. Oke, jadi total harga itu, total semua untuk pekerjaan ini, pekerjaan yang barusan kita definisikan itu adalah berapa nih? 364.959.991 rupiah. Ini yang baru saja kita input ke dalam model kita ya, seperti ini. Nah, nilainya bisa saja atau ini pasti jauh lebih banyak daripada yang ada di sini. Karena ini kan pekerjaannya kompleks ya, arsitektur, struktur, dan MEP. Kebetulan yang kita modelkan itu hanya arsitektur aja dan yang strukturnya sebagian saja. Jadi sehingga bobot harga yang tampil di sini juga ini sangat sedikit ya. Nah, nanti di pekerjaan nyata ini bisa disesuaikan dengan harga yang sebenarnya. Nah, harga yang sebenarnya itu sesuai dengan AHSP ya, analisa harga satuan pekerjaan. Nah, bisa menggunakan AHSP yang terbaru itu yang 2025 kalau untuk gedung. Nah, di situ sudah ada upah tukang dan dan harga material. Nah, itu nanti tinggal dikali aja volumenya berapa, dikali dengan analisa harga satuannya. Nah, itu kita bisa dapat rincian material cost dan labor cost-nya. Nah, itu yang kita input di sini untuk mendapatkan total cost-nya di sini. Nah, nanti ketika kita running simulate itu sudah akan include bukan hanya progres pelaksanaan pekerjaan, tapi juga harga dari pelaksanaan pekerjaan itu, harga konstruksinya ini juga include di dalam simulasi ini. Jadi target kita yang BIM 4D dan BIM 5D ini sudah bisa terlihat. BIM 5D yang 4D yang ini ya, yang masa konstruksinya. Kemudian BIM 5D-nya bisa juga terlihat di sini harganya konstruksinya itu berapa. Jadi ya. Oke. Ini saya running kembali, saya ekspor, kemudian oke lagi. Ini yang ketiga ya. Kemudian enter. Kita lihat lagi yang ketiga. Nah, ini ya prosesnya seperti ini. Nah, ini waktunya hanya 20 detik saja ya. Kalau kita lihat ini 20 detik. Tadi saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya rangka atapnya itu pakai baja ringan, apakah connectionnya juga kurang lebih sama seperti itu atau bagaimana? Dan bagaimana memunculkan profil untuk baja ringan ini? Oke, baik. Nah, untuk profil baja ringan ini agak ini ya,
Kalau kita cek profil penjaringan sebenarnya ada di sini. Kalau teman-teman cek di local disk cek, program data, kemudian masuk ke Autodesk, lalu ke folder RVT 2026, library, English, kemudian US, kita masuk ke structural framing yang ini ya. Nah di sini ada beberapa folder. Jadi ada yang konkret, ada yang steel, ini yang baja. Nah kita manfaatkan yang folder ini. Nah folder yang ini. Nah di sini ada folder, ada file untuk baja ringan. Nah yang ini kelihatan ini. Kita lihat dulu sebentar ya. Ya foldernya. Jadi kita pakai profil balok yang ini. Kalau saya buka, tunggu sebentar, kita buka hasilnya seperti ini. Nah inilah profil bajaringan yang bisa kita gunakan ya untuk membuat truss bajaringan. Nah adapun untuk membuat sambungan bautnya, saya munculkan di sini ya. Untuk membuat sambungan baut, nah di sini contoh yang ini kita membuat sambungan baja menggunakan structural connection yang sudah disediakan oleh Revit. Nah khusus baja ringan karena memang tidak ada, kita manfaatkan menu steel yang ada di sini. Jadi bautnya itu bisa kita buat sendiri-sendiri. Jadi bautnya sendiri, kemudian angkurnya sendiri, lalu serskutnya juga sendiri. Cara buatnya seperti ini. Saya pilih di sini bolt, kemudian saya tentukan bidangnya di sini, enter. Misal saya masukkan sambungannya di bagian sini ya, sebagai contoh. Saya klik, oke, kemudian saya buat area boltnya di sini, lalu saya pilih finish. Nah ini boltnya sudah muncul. Jadi dia untuk boltnya kita buat terpisah. Jadi dia tidak berupa sebuah database sambungan. Jadi kita buat satu-satu dia sendiri-sendiri. Nanti tinggal kita copy-copy ke titik-titik sambungan bolt yang lain. Seperti itu ya. Ini tinggal ganti jumlahnya. Misal jumlahnya mau 2x1. Nah jadinya seperti ini. Atau jumlahnya 1 aja. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Tapi biasanya kalau baja ringan itu minimal 2 ya. Jangan pakai 1 kalau baja ringan. Itu terlalu berisiko. Nah, kita buatnya seperti ini. Tinggal ganti aja diameternya berapa. Seperti itu ya kira-kira kalau untuk membuat sambungan baja ringan. Mungkin saya bertanya kembali Kak mengenai penggunaan aplikasi Revit. Di sini kan yang Kakak paparkan itu adalah bentuk dari atap yang berbentuk segitiga Kak. Nah itu kalau semisal biasanya saya temui kalau misalnya untuk pembangunan rumah sudah banyak jenis-jenis atap yang sepertinya bukan berbentuk segitiga lagi kan, namun seperti kayak trapesium, bahkan ada yang campuran segitiga trapesium dan lain sebagainya Kak. Itu dari segi pembersihannya Kak, apakah dibuat manual atau kita mengandalkan dengan yang ada di pembuatan di Revitnya Kak, misalnya tadi untuk arsitektur atau pembuatan roofnya Kak, dan untuk pembersihannya juga bagaimana Kak, kita mengandalkan yang langsung ada di Revit itu sendiri Kak. Ini terkait bentuk atapnya yang pertama, bentuk atap. Nah ini kan modelnya sederhana saja ya, seperti ini. Jadi sebenarnya untuk atap itu kita bisa buat juga family-nya khusus. Jadi nama family-nya itu namanya structural truss. Jadi bisa kita buat juga khusus. Nah nanti di structural truss ini kita bisa gabung-gabungkan berbagai macam jenis kuda-kuda. Jadi ada yang kuda-kuda full, ada yang setengah kuda-kuda untuk membentuk posisi kemiringan kuda-kuda. Lalu bisa juga kita buat kuda-kuda yang melengkung, itu bisa kita setting di family-nya. Jadi kayak gini, saya contohkan satu aja bentuk kuda-kudanya ya, seperti ini di level 3 ya, seperti ini. Saya buat truss ya di sini. Oke. Nah kita bisa pilih beberapa jenis truss. Di sini saya buat family. Kita cari family-nya. Nah kita cari foldernya itu namanya structural truss di sini. Kita cari dulu. Nah ini dia. Nah di sini ada berbagai macam jenis kuda-kuda yang bisa kita gunakan. Nah misal kita pakai seperti ini, atau yang ini lah. Nah kemudian open.
Nah ini kita buka, kita terapkan seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya di 3D view. Nah seperti ini. Nah nanti dari kuda-kuda yang ini sebenarnya bisa kita custom lagi menjadi setengah kuda-kuda. Nah misal seperti ini. Ini kalau kita select, kita bisa pilih edit family. Nah dari sini kita bisa lihat untuk family truss itu ada warna merah, warna biru dan warna green, terus warna hitam. Yang warna merah ini adalah top short, yang ini adalah bottom short, ini yang diagonal short. Ini. Nah yang ini bisa kita ganti bentuknya, jadi tidak melulu harus seperti ini. Mungkin bentuknya mungkin bisa melengkung juga bisa kita ganti. Kita tinggal ganti aja di sini. Seperti ini ya. Oke, create misal top short ya. Saya ganti jadinya seperti ini. Misalnya kita mau bentuk yang custom seperti ini. Saya hapus yang ini. Nah, kemudian tinggal kita koneksikan yang ini. Tambah sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita angkat lagi. Nah ini kita angkat seperti ini kira-kira. Saya hapus dulu yang ini biar terlalu lama. Ini saya save. File, save as family. Kemudian kita beri nama. Ini kuda-kuda Ars ya, misal seperti ini, enter. Lalu kita pilih load into project and close. Kita masukkan ya ke file project kita. Oke, kita coba terapkan ya. Di sini minus rupul trust saya buat bagian sini. Kita lihat hasilnya di 3D view. Nah ini dia. Nah jadi bentuknya ini bisa kita buat sesuai kebutuhan kita. Nah ada pun yang ada setengah kuda-kuda sama juga buatnya. Jadi kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Jadi bisa kita custom bentuk kuda-kudanya seperti apa.